Ibu dan Bapak yang saya hormati, hadirin pemirsa dimanapun berada, kita beri aplaus terlebih dahulu yang meriah agar suasana hari ini terasa meriah. Pada segmen kedua ini, Ibu dan Bapak, moderator akan membacakan sebuah pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Ada 2 kali nanti. Pertanyaan sudah dirumuskan oleh tim perumus, ya, dan moderator hanya membacakan 1 kali pertanyaan, ya, untuk kemudian dijawab sesuai dengan visi misi dari masing-masing pasangan calon. Untuk segmen yang kedua ini kita mulai dengan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Mohon diperhatikan pertanyaan penajaman visi dan misi. Secara umum, belum semua daerah menjadikan kerjasama sebagai instrumen yang dipakai dalam mengatasi persoalan pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Tetapi misi saudara menyebut akan meningkatkan kerjasama regional dan internasional. Jika saudara terpilih, apa program kerjasama daerah yang akan menjadi prioritas baik tingkat nasional, regional maupun internasional, dan apa alasan saudara memilih prioritas kerjasama tersebut? Silakan dijawab dalam waktu 120 detik, dimulai dari sekarang. Karena Kota Salatiga ini adalah kota pendidikan, kami kerjasamanya tidak antar daerah, tidak antar kota, tetapi institusi kelembagaannya dalam ini sekolah. Dan sudah kami lakukan kerjasama ini dengan Korea Selatan di Munyong. Ini insya Allah dengan kerjasama kami ini akan membawa ada transfer knowledge antara pendidikan yang ada di Korea Selatan dengan yang ada di Kota Salatiga dan sebaliknya. Dan ini sudah berlangsung kira-kira hampir 3 periode 3 tahun kemarin. Betul. Saya pernah mengikuti acara pertemuan wali kota se-Asia Pasifik dan ternyata memang isu tentang smart city itu menjadi isu yang sangat menarik, sangat seksi, dan tentu Salatiga sebagai salah satu kota terpelajar, kota yang kita harap menjadi pusat pertumbuhan atau salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Tengah, tentu kita berharap kita bisa mengikuti dinamika itu, perkembangan itu. Dan alhamdulillah dalam beberapa kali respon mereka kepada Salatiga ini bagus, sehingga apa yang sudah kami lakukan 5 tahun kemarin akan kita lanjutkan. Dan tidak satu kota pun sekarang ini bisa lepas dari isu-isu terbaru tentang isu pendidikan, isu pelayanan publik, tentang isu lingkungan, mungkin barangkali ke depan isu tentang air dan lain sebagainya, dan kerjasama saling belajar antara satu kota dengan kota yang lain, satu kota dalam satu negara dengan negara yang lain, itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Dan Salatiga punya potensi itu karena bukan saja kita berkumpul di sini 35 suku bangsa, tapi juga banyak sekali orang-orang asing yang tinggal di Salatiga yang tentu perlu kita optimalkan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan perkembangan Salatiga menjadi kota yang berperadaban di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, kita beraplaus yang meriah. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, saya akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon diperhatikan, ya. Pada misi saudara yang ke-7 menyebutkan akan meningkatkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi daerah. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, program-program unggulan apa yang bisa mendorong kemajuan Kota Salatiga sehingga menjadi kota yang diperhitungkan di Jawa Tengah maupun Indonesia, dan apa saja indikator keberhasilan dari program-program unggulan tersebut? Silakan dijawab 120 detik. Baik, program-program unggulan itu jelas kita harus melihat situasi kondisi pada daerah, kondisi yang sebenarnya. Maka dari itulah kita akan memilih beberapa proyek unggulan yang harus kita angkat. Yang pertama adalah meningkatkan kemandirian dengan memberikan pelatihan kepada yang bersangkutan agar mereka mampu bersaing di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kemudian kita juga memberikan permodalan dan pelatihan yang cukup, tidak hanya sekedar 4 atau 5 hari, tapi membutuhkan waktu lebih dari itu. Salatiga itu kota kecil di Jawa Tengah. Tapi ke depan kita berharap Salatiga akan menjadi suatu kota pusat pariwisata dunia. Karena kita tidak punya Prambanan maupun kita tidak punya Borobudur. Tapi kita punya hal-hal lain, potensi lain yang sangat strategis bagi kota ini. Iklim ini sangat bagus.
Karena itu ke depan harusnya Salatiga dibangun ke arah pada MICE. Wisata olahraga, wisata pendidikan, dan sebagainya. Saya kemarin pernah ke Malaysia. Ternyata sampai di Malaysia, destinasi wisatanya hanya Masjid Kelenteng yang saya datang. Di Salatiga banyak untuk itu. Kemasan-kemasan untuk mengarah pada Salatiga sebagai kota wisata internasionalnya harus dilakukan. Karena itu salah satu daya saing dan branding kota yang harus kita buat. Jadi satu hal, untuk pengembangan ke depan Salatiga harus menjadi kota wisata dunia. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus yang meriah. Kalau bisa lihat. Masih di segmen yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan penajaman berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 ya. Mohon pasangan calon nomor urut 2, mohon maaf, nomor urut 2 dulu. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Pada misi saudara yang ketujuh menyebutkan akan membuka akses lapangan kerja. Sementara berdasarkan data BPMD tahun 2016 tentang realisasi investasi Kabupaten Kota di Jawa Tengah, realisasi investasi di Salatiga pada tahun 2015 termasuk pada urutan yang rendah. Investasi adalah salah satu cara untuk menurunkan angka pengangguran di Salatiga di masa yang mendatang. Pertanyaannya, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja investasi di Kota Salatiga sehingga dapat meningkatkan akses lapangan kerja? Silakan. Baik Bapak, jadi kaitan dengan investasi tentunya kami dalam hal ini harus sama-sama memiliki pemikiran yang sama, ramah investor atau ramah investasi. Dan ini sudah kami lakukan pada era yang kemarin. Alhamdulillah investor pabrik sepatu di mana dia raja sepatunya Indonesia sudah melakukan investasi di Kota Salatiga, ada pabrik plastik, ada pabrik metal, ini kira-kira membutuhkan karyawan 8.000 karyawan. Sementara Kota Salatiga ini angka penganggurannya kurang lebih 7.000 sekian. Nah, anggap aja dalam kurun waktu 2 tahun mendatang ini pabrik ini sudah berjalan, kemudian sudah membutuhkan karyawan, tentunya para pengangguran yang ada di Kota Salatiga ini bisa diatasi dengan tersedianya investor atau investasi yang ada di Kota Salatiga. Ini yang tentunya ke depan juga investasi yang ramah lingkungan, kemudian tidak polutan, yang padat karya, ini yang akan kita dorong atau kita bisa terima di Kota Salatiga. Ya, kalau kita bisa mengkategorikan bahwa kita punya 4 kecamatan, bahwa ke depan barangkali satu kecamatan yang potensial untuk pengembangan industri adalah di Argomulyo, karena secara real 3 kecamatan yang lain itu sudah sangat sulit. Sitomukti barangkali salah satu orientasi ke depan adalah pusat pemerintahan. Kemudian Sidorejo barangkali lebih tepat kepada pusat pendidikan. Kecamatan Tingkir adalah pertumbuhan ekonomi lokal, ekonomi kreatif. Dan satu-satunya yang memang lahan masih ada adalah Kecamatan Argomulyo, terutama dua kelurahan, yaitu Kelurahan Randu Acir dan Nomorjo. Di 2 kelurahan itulah kita fokuskan, kita sentralkan industri kita. Karena real memang luas wilayah Salatiga ini sangat terbatas mungkin dibanding dengan kabupaten dan kota sekitar. Terima kasih. Oke, waktunya habis, kita beri aplaus. Ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, masih pada segmen yang kedua. Saya akan membacakan pertanyaan berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon untuk diperhatikan. Kehadiran jalan tol yang melintasi Kota Salatiga berpotensi melahirkan permasalahan di antara banyak manfaat yang muncul. Salah satu potensi permasalahan adalah terancamnya eksistensi para pengusaha skala kecil, terutama sektor perdagangan dan industri makanan khas Salatiga. Sebagai akibat menurunnya tingkat kunjungan orang di Salatiga. Pertanyaannya, dikaitkan dengan misi saudara pada angka ketiga, yaitu membangun daerah dengan memperkuat kecamatan dan kelurahan dalam kerangka menumbuhkan perekonomian lokal di Salatiga. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kenyataan di atas dan apa solusi Anda terhadap kondisi tersebut di atas? Silakan. Baik, terima kasih. Pendelegasian wewenang di tingkat kelurahan, kecamatan sampai kelurahan itu artinya bahwa perizinan-perizinan tidak semua naik. Ada pembatasan. Izin bangunan yang 100, luasnya 100 meter persegi itu bisa didelegasikan pada kecamatan. Kemudian kelurahan menjadi kuasa pengguna anggaran. Tidak seperti yang saat ini. Dengan demikian dia akan punya kemandirian. Nah, berkaitan dengan jalan tol. Jalan tol ini adalah merupakan satu kegiatan pembangunan nasional
yang bertujuan melancarkan arus transportasi barang dan jasa, kemudian pemerataan pembangunan. Nah, kami ke depan mempersiapkan, tentunya ada beberapa kegiatan yang sinergi dengan daerah yang lain. Kabupaten Semarang ini sudah mempersiapkan satu lokasi, apa Pak Danjen namanya ya, di Kabupaten Semarang. Ya, Landpark di sana. Nah, dengan demikian kita harus ada kerjasama antara Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, dan pasti itu akan terjadi dengan alamiah. Dan mendirikan UMKM itu yang harus kita bangun. Baik, Pancuran itu ada namanya Karak, pengusaha Karak. Yang selama ini dari sejak saya 84 di Salatiga tidak pernah berubah dan berkembang. Saya ke depan dengan bersama Pak Rudi diharapkan itu akan dikembangkan dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil. Misalnya melalui pengembangan modal dan juga kemasan dan seterusnya. Hal-hal ini yang harus kita lihat dalam pengembangan ekonomi lokal. Ya, terima kasih, waktunya habis, kita beri aplaus yang meriah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikian segmen kedua telah usai kita lalui dengan baik. Sebelum menginjak kepada segmen yang ketiga, untuk menjawab isu-isu faktual, kita break sejenak untuk menyaksikan iklan layanan masyarakat yang berikut. Silakan.